Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu Sistem Ekonomi dan Fiskal Pemerintahan Al-Khulafau Ar-Rasyidin. Latar belakang. Misi utama kerasulan Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kepada seluruh umat manusia diminta agar meniru akhlak dan keluhutan budi Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari agar selamat di dunia dan akhirat. Mengingat kembali sistem perekonomian di Indonesia yang masih kurang sempurna, oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam harus berusaha meniru sistem perekonomian Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Berdasarkan hal di atas, bahwa dalam video ini akan dijelaskan tentang sistem ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan Al-Khulafaur Rasyidin. A. Sistem ekonomi dan fiskal pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq yang bernama lengkap Abdullah ibnu Abu Quhafa Al-Tamimi terpilih sebagai khalifah Islam yang pertama. Ia merupakan pemimpin agama sekaligus kepala negara kaum muslimin. Pada masa pemerintahannya yang hanya berlangsung selama 2 tahun, Abu Bakar As-Siddiq banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Setelah berhasil menyelesaikan urusan dalam negeri, Abu Bakar mulai melakukan ekspansi ke wilayah utama untuk menghadapi pasukan Romawi dan Persia yang selalu mengancam kedudukan umat Islam. B. Sistem ekonomi fiskal pemerintahan Khalifah Umar Ibnu Al-Khattab. 1. Pendirian lembaga Baitul Mal. Dalam catatan sejarah pembangunan institusi Baitul Mal tahun 16 Hijriah, bahwa Baitul Mal pertama kali didirikan dengan Madinah sebagai pusatnya. Dan hal ini diikuti dengan pendirian cabang-cabangnya di ibu kota provinsi. Untuk menangani lembaga tersebut, Khalifah Umar Ibnu Al-Khattab menunjuk Abdullah bin Irkam sebagai bendahara negara dengan Abdurrahman Ibnu Ubaid Al-Qari dan Muayyab sebagai wakilnya. Secara tidak langsung, Baitul Mal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Indonesia dan Khalifah merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal. Tetapi Khalifah tidak memperbolehkan menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. 2. Kepemilikan tanah. Pada masa Rasulullah SAW, jumlah karat yang dibayar masih sangat terbatas sehingga tidak diperlukan suatu sistem administrasi yang terperinci. Selama pemerintahan Khalifah Umar, wilayah kekuasaan Islam semakin luas seiring dengan banyaknya daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan, baik melalui peperangan maupun secara damai. Khalifah Umar memutuskan untuk memperlakukan tanah-tanah tersebut sebagai fa'i, dan prinsip yang sama diadopsi untuk kasus-kasus yang akan datang. Dalam memperlakukan tanah-tanah taklukan, Khalifah Umar tidak membagi-baginya kepada kaum muslimin tetapi membiarkan tanah tersebut tetap berada pada pemiliknya dengan syarat membayar kharaj dan jizyah. 3. Zakat. Pada masa Rasulullah SAW, jumlah kuda di Arab masih sangat sedikit, terutama kuda yang dimiliki oleh kaum muslimin sehingga digunakan untuk kebutuhan pribadi dan jihad. Karena maraknya perdagangan kuda, mereka menanyakan kepada Abu Ubaidah, gubernur Syria, ketika itu tentang kewajiban membayar zakat kuda dan budak. Gubernur memberitahu bahwa tidak ada zakat atas keduanya, tetapi mereka masih bersikeras ingin membayarnya, sehingga Umar menyuruh gubernur agar mengambil zakat dari mereka dan mendistribusikannya kepada para fakir miskin serta budak-budak. 4. Usyur. Sebelum Islam datang, setiap suku atau kelompok yang tinggal di pedesaan biasa membayar pajak usyur jual beli maks. Besarnya adalah 10% dari nilai barang atau 1 dirham untuk setiap transaksi. Akan tetapi setelah Islam hadir dan menjadi sebuah negara yang berdaulat di semenanjung Arab, Nabi mengambil inisiatif untuk mendorong usaha perdagangan dengan menghapus biaya masuk antar provinsi yang masuk dalam wilayah kekuasaan yang masuk dalam perjanjian yang ditandatangani olehnya, bersama suku-suku yang tunduk kepada kekuasaannya. Secara jelas dikatakan bahwa pembebanan 1/10 hasil pertanian kepada pedagang Manbij Hierapolis diriwayatkan sebagai hal yang pertama di masa Umar. Orang-orang Manbij adalah orang yang harbi yang meminta izin kepada Khalifah memasuki negara muslim untuk melakukan perdagangan dengan membayar 1/10 dari nilai barang. Tingkat ukuran yang sering digunakan adalah 2,5% untuk pedagang muslim, 5% untuk kafir zimmi, dan 10% untuk kafir harbi dengan asumsi harga barang melebihi 200 dirham. 5. Sedekah dari non-muslim. Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atas ternaknya kecuali orang Kristen Bani Takhlib, yang keseluruhan kekayaannya terdiri dari hewan ternak. Mereka membayar 2 kali lipat dari yang dibayar kaum muslimin. Bani Takhlib merupakan suku Arab Kristen yang gigih dalam peperangan. Umar mengenakan jizyah kepada mereka, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak pembayaran jizyah dan malah membayar sedekah. Karena itu pun Umar mengandalkan sedekah yang harus mereka bayar dengan syarat mereka setuju untuk tidak membaptis seorang anak atau memaksanya untuk menerima kepercayaan mereka. 6. Mata uang. Pada masa Nabi dan sepanjang masa pemerintahan Al-Khulafaur Rasyidin, koin mata uang asing dengan berbagai bobot telah dikenal di Jazirah Arab, seperti dinar, sebuah koin emas, dirham, dan sebuah koin perak.
Bobot dirham adalah sama dengan 1 miskal atau sama dengan 20 kirat atau 100 grain of barley. Oleh karena itu, rasio antara 1 dirham dan 1 miskal adalah 7/10. 7. Klarifikasi dan alokasi pendapatan negara. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan negara adalah mendistribusikan seluruh pendapatan yang diterima. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibnu Al-Khattab, mengklarifikasi pendapatan negara menjadi 4 bagian. Yang pertama, itu ada pendapatan zakat dan usyur. Yang kedua, pendapatan khums dan sedekah. Yang ketiga, pendapatan kharaj, fai, jizyah, usyur atau pajak perdagangan dan sewa tanah. Yang keempat, pendapatan lainnya yang digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak terlantar, dan dana sosial lainnya. 8. Pengeluaran. Di antara alokasi pengeluaran dari harta Baitul Mal tersebut, dana pensiun merupakan pengeluaran negara yang paling penting. Seperti yang telah dijelaskan, Khalifah Umar menempatkan dana pensiun di tempat pertama dalam bentuk rangsum bulanan atau arzak pada tahun 18 Hijriah dan selanjutnya pada tahun 20 Hijriah dalam bentuk rangsum tahunan atau atiyah. Dana pensiun ditetapkan untuk mereka yang akan dan pernah bergabung dalam kemiliteran. Beberapa orang yang telah berjasa diberi pensiun kehormatan atau syaraf seperti yang diberikan kepada para istri Rasulullah atau para janda dan anak-anak pejuang yang telah wafat. C. Sistem ekonomi dan fiskal pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Setelah Umar Ibnu Al-Khattab wafat, para sahabat bermusyawarah dan berhasil menunjukkan Utsman bin Affan sebagai khalifah Islam ketiga setelah melakukan persaingan yang ketat dengan Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 12 tahun, Khalifah Utsman Ibnu Affan berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Tunisia, Ciprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transosania, dan Tabaristan. Ia juga berhasil menumpang pemberontakan di daerah Kusuran dan Iskandaria. Pada 6 tahun pertama masa pemerintahannya, Khalifah Utsman Ibnu Affan melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar Ibnu Al-Khattab. Dalam rangka pengembangan sumber daya alam, ia melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan-jalan, dan pembentukan organisasi kepolisian secara permanen untuk mengamankan jalur perdagangan. D. Sistem ekonomi dan fiskal pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah diangkat sebagai khalifah Islam keempat oleh segenap kaum muslimin, Ali ibnu Abi Thalib langsung mengambil beberapa tindakan, seperti memberhentikan para pekerja yang korup, membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang kesayangan Utsman, dan mendistribusikan pendapatan pajak tahun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Umar ibnu Al-Khattab. Masa pemerintah Khalifah Ali bin Abi Thalib yang hanya berlangsung selama 6 tahun selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Khalifah Ali ibnu Abi Thalib tetap berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam. Selama masa pemerintahannya, Khalifah Ali ibnu Abi Thalib menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.